Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bidurusi Syahri Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kesempatan ini kita akan masuk pada dars yang ke-11, Ad-Darsul Hadiya Asyara, dars yang ke-11, pelajaran yang ke-11, yaitu fi bayani adab siyam, tentang penjelasan adab-adab berpuasa. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladhi la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga terus terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelah beliau, dan juga semoga salawat salam itu terus terlimpah kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Amma ba'du. I'lamu anna min adabis siyamil muhimmati ay yasuma al-muslimu fil waqtil muhaddadi lis-shawmi syar'an. Kata beliau, i'lamu, ketahuilah bahwasanya di antara adab berpuasa yang penting, di antara adab yang penting dalam berpuasa adalah ayasumal muslimu, hendaknya seorang muslim itu berpuasa fil waqtil muhaddadi, pada waktu yang telah ditentukan untuk berpuasa syar'an, secara syariat. Jadi berpuasa pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat ini. Fala yataqaddamu alaihi wa la yata'akhkharu anhu, maka dia tidak mendahuluinya dan tidak tidak berpuasa lebih akhir daripadanya, ya, tidak mendahuluinya dan tidak mengakhirkannya. Fala yasumu qabla thubuti bidayati syahri, maka dia tidak berpuasa sebelum tetapnya awal puasa, tetapnya awal bulan, ya. Wala yasumu ba'da nihayatihi, dan dia juga tidak berpuasa setelah berakhirnya bulan Ramadan ini. Ala annahu minhu, dengan anggapan bahwasanya hari yang dia lakukan puasa padanya itu termasuk bagian dari Ramadan, ya. Jadi dia tidak mendahului puasa Ramadan sebelum datangnya Ramadan dengan anggapan ini sebagai Ramadan, tidak pula mengakhirkan puasanya setelah Ramadan berakhir dengan anggapan itu sebagai bagian dari Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah. Nah, sehingga patokannya adalah dengan melihat hilal, sebagaimana telah berlalu dalam penjelasan pelajaran yang kedua, ya. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu hatta tarawul hilala, janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan jangan pula kalian berbuka, ya, sampai kalian melihat hilal, ya. Rawahu Ahmadu wan Nasa'i, hadis diriwayatkan Ahmad dan Nasa'i. Fa fil haditsil awal, dalam hadis yang pertama yang ini tadi, al-amru bisyami 'inda ru'yatihi fil bidayah. Di sana ada perintah untuk, dalam hadis yang pertama ini ada perintah untuk berpuasa ketika melihat hilal di permulaan bulan Ramadan. Wal iftari 'inda ru'yatihi fin nihayati, dan perintah untuk iftar, untuk berbuka, ya, untuk berbuka 'inda ru'yatihi, ketika melihat hilal, ya, fin nihayah, di akhir bulan Ramadan, ya. Wa ma'na dzalika, maknanya anna mahalla siyami ma bainal hilalaini faqat. Maknanya adalah bahwasanya waktu untuk melakukan puasa, yaitu Ramadan, puasa Ramadan, adalah antara dua hilal itu saja. Jadi tidak melebihi hilal, tidak melebihi dari dua hilal tersebut. Tidak berpuasa sebelum munculnya hilal Ramadan, dan juga tidak berpuasa setelah munculnya hilal Syawal. Nah, wa fil hadits tsani, dalam hadis yang kedua, an-nahyu 'anis siyami qabla ru'yatil hilal. Dalam hadis yang kedua terdapat larangan berpuasa sebelum melihat hilal. Wa nahyu 'anil iftari qabla ru'yatihi, dan larangan berbuka sebelum melihat hilal Syawal, ya.
Wa qad jaa'a an-nahyu as-sarihu an taqaddumi asy-syahri bisyamin 'ala niyyati annahu minhu. Dan telah datang larangan yang tegas, larangan dari mendahului bulan Ramadan dengan puasa, ya, dengan anggapan, dengan niat bahwasanya itu termasuk bagian dari Ramadan. Jadi misalnya ketika sudah tanggal 29 Sya'ban, ya, yang esok harinya ternyata tidak kelihatan hilal, 29 Sya'ban tersebut di sore harinya tidak kelihatan hilal, maka sebagaimana ketentuan Nabi SAW, besoknya adalah tanggal 30 Sya'ban, kita genapkan bulan Sya'ban ini. Maka ada orang yang di tanggal 30 Sya'ban tersebut dia mendahului untuk berpuasa, ya, mendahului untuk berpuasa, ya, maka dia dikatakan telah mendahului bulan Ramadan dengan puasa. Dan ini yang terlarang, ya kan? Kenapa terlarang? Li'anna dzalika ziyadatun 'ala ma syara'ahu Allah 'azza wa jalla. Karena itu merupakan tambahan, ya, terhadap apa yang Allah syariatkan. Faqad rawat Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, bahwa Imam Tirmidzi telah meriwayatkan, demikian pula Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tasumu qabla Ramadan, janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan. Wa rawa Abu Dawud anhu, dan Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dari beliau, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la taqaddamu asy-syahra bisyami yaumin wala yaumaini, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan ini dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari, ya, sehingga sebelum masuknya hilal Ramadan, ya, sebelum awal masuknya bulan Ramadan, maka kita terlarang untuk berpuasa sebelumnya, ya, dengan anggapan itu sebagai bagian dari puasa kita di bulan Ramadan, itu terlarang. Walihada warada an-nahyu an shaumi yaumi syakki, oleh karena itulah telah datang larangan dari berpuasa pada hari yang diragukan. Hari yang diragukan tadi, yaitu ketika tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat hilal, maka tanggal 30 Sya'bannya itu adalah hari yang diragukan, ya, karena dia ada kemungkinan Ramadan, ada kemungkinan termasuk Sya'ban. Nah, hari ini terlarang untuk dilakukan puasa padanya. Wa qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, wa sahahahu, Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Wa qala al-amalu alaihi 'inda aktsari ahli ilmi, dan beliau mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan, ini hadis ini diamalkan oleh mayoritas ahli ilmi, mayoritas para ulama. Nah, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, li'anna al-asla wal-zahira 'adamul hilali, fa shaumuhu taqaddumun li Ramadhan bi yawmin wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena asalnya dan yang zahir adalah hilal itu belum muncul, adamul hilal, itu tidak ada hilal, atau hilal itu belum muncul, yaitu ketika tidak terlihat hilal maka pada asalnya memang belum muncul, gitu. Fasaumuhu, maka berpuasa di hari tersebut, ya, hari setelah 29 Sya'ban, yaitu 30 Sya'ban, yaitu berpuasa pada hari tersebut merupakan sikap mendahului Ramadan dengan 1 hari, ya. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. Nah, wa usulus syari'ati adallu ala hadzal qawli minha ala ghairihi, dan landasan-landasan syariat, ya, dalil-dalil syariat itu lebih menunjukkan kepada pendapat ini, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya puasa di hari 30 Sya'ban itu terlarang, ya. Ini lebih jelas pendalilannya dari usul syariat minha ala ghairihi, daripada pendalilan usul syariat kepada pendapat yang menyatakan bolehnya berpuasa di hari tersebut, ya. Fa inal mashkuka fi wujubihi la yajibu fi'luhu wa la yustahabbu, bal yustahabbu tarku fi'lihi ihtiyatan, karena sesuatu yang diragukan tentang kewajibannya maka tidak wajib untuk dilakukan, tidak pula disukai, tidak pula dianjurkan, ya kan? Bal yustahabbu tarku fi'lihi ihtiyatan, bahkan sesuatu yang diragukan tadi itu dianjurkan untuk tidak dilakukan,
sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, falam tahrim usul syariati al-ihtiyata, sedangkan usul syariah, pondasi syariat ini tidaklah mengharamkan sikap kehati-hatian. Walam tujibhu bimujarradi syakki, dan tidak pula mewajibkan hal tersebut dengan sekedar keraguan-raguan. Sehingga ini lebih menguatkan bahwasanya yang pendapat yang benar adalah di hari yang diragukan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban, ya, maka tidak dibolehkan untuk berpuasa padanya, ya, dengan anggapan untuk persiapan bulan Ramadan ataupun untuk kehati-hatian barangkali ini bulan Ramadan. Nah, tidak demikian. Yang kewajiban kita adalah mengikuti penunjukan dari dalil-dalil syar'i ini, bahwasanya kita tidak melaksanakan puasa sebelum ini munculnya hilal, ya, sebelum munculnya hilal, dan kita tidak mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari ataupun 2 hari. Baik. Beliau mengatakan, wa min hadza na'lamu butlan da'watil ladzina yad'una ila an na'tamida 'ala al-hisabil falaki fi shaumina wa iftarina. Dari sini kita mengetahui batilnya seruan orang-orang yang mengajak untuk bersandar kepada hisab falaki, kepada perhitungan hisab untuk menentukan bulan, fi shaumina wa iftarina, dalam masalah puasa dan iftar kita. Ini enggak benar, ya. Li'annahum bidzalika yad'unana ila an nasuma wa nuftira qabla ru'yatil hilal. Karena dengan demikian berarti apa? Dengan demikian mereka itu telah mengajak kita untuk berpuasa dan berbuka sebelum melihat hilal. Padahal itu terlarang oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Tadi disebutkan dalam hadis tadi, janganlah berpuasa sampai melihat hilal, janganlah berbuka sampai melihat hilal, ya. Sehingga ketika seseorang bersandaran dengan hisab falaki, dengan hisab, artinya dia berpuasa sebelum melihat hilal, ya, dan berbuka sebelum melihat hilal. Fanataqaddama Ramadhan bi yawmin aw yawmaini wa nasuma yawm asy-syakki ila ghairi dzalika minal mahadir. Yang akibatnya itu apa? Kita mendahulukan atau mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari, dan kemudian juga di antara dampaknya kita berpuasa pada hari yang diragukan dan lain sebagainya di antara mahadir, yaitu perkara-perkara yang hendaknya kita tinggalkan. Ya, jadi intinya adalah kita, di antara adab kita adalah dalam berpuasa adalah berpuasa pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Kapan itu? Yaitu ketika melihat hilal berpuasa, dan ketika kita melihat hilal berbuka maka kita berbuka, tidak bersandaran dengan hisab falaki. Nah, wa min adabi siyami ta'khirus suhuri. Di antara adab-adab berpuasa adalah mengakhirkan suhur, yaitu perbuatan makan sahur, ya. Illam yakhsha tulu'al fajri tsani, apabila tidak dikhawatirkan terbitnya fajar yang kedua. Di qauli Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya atau perkataan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kemudian kami bangkit untuk melaksanakan salat, yaitu subuh, ya. Qultu kam kana bainahuma, maka perawi bertanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya, antara makan sahur tersebut dengan azan atau dengan salat yang mereka lakukan. Qal qadru 50 ayat, yaitu sekitar 50 ayat saja. Sekitar orang yang membaca 50 ayat dari Al-Qur'an. Nah, bacaan 50 ayat dari Al-Qur'an ini tidak lama, ya. Tidak lama. Ya, mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit, ya, dengan sekitar 50 ayat dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sahur mereka, para sahabat dan Rasulullah SAW, di waktu akhir malam menjelang terbitnya fajar yang kedua, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dalam hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu, la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-suhura wa ajjalul futura. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan makan sahur dan mereka mendahulukan berbuka, ya. Ini merupakan salah satu kebaikan bagi umat ini. Kenapa? Karena mereka itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna dzalika aqwa 'ala shiyam. Dan juga alasannya karena hal itu akan lebih menguatkan untuk berpuasa. Ya, dibandingkan orang yang misalkan makan sahur di waktu
2 jam atau 3 jam sebelum waktu subuh, ya, dia anggap sebagai makan sahur, maka ini akan lebih lemah daripada orang yang makan sahur, ya, di akhir-akhir waktu sahur tersebut. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan makan dan minumlah sehingga menjadi jelas bagi kalian al khaytul abyad, benang yang putih dari benang yang hitam yang berupa fajar. Jadi maksud dengan benang yang putih dan benang yang hitam, wal muradu bihi sawadul laili wa bayadun nahar. Yang dimaksud adalah sawadul lail, hitamnya waktu malam, wa bayadun nahar, dan putihnya waktu siang. Itu hitamnya, gelapnya waktu malam, dan bayadu, putihnya, yaitu cahayanya waktu siang. Yang itu muncul ketika fajar, mulai muncul ketika fajar. Jadi bukan benang secara hakikat, tetapi ini adalah apa? Ini maksud adalah untuk menunjukkan bahwasanya fajar itu adalah ketika cahaya fajar telah batasan waktu makan di malam bulan puasa adalah ketika fajar itu telah nampak, ya, dikinayakan dengan apa ini di sini, dengan benang yang putih, dengan benang yang hitam. Nah, wa ba'dun nasi al-yawma yasharuna mu'dhamal laili. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang kesalahan sebagian manusia. Sebagian manusia pada hari ini yasharuna mu'dhamal lail. Mereka begadang di kebanyakan waktu malamnya. Fa idza aradu an-nauma, apabila mereka ingin tidur, tasahharu, mereka pun makan sahur, wa namu, dan mereka pun tidur, wa taraku salat al-fajri, sehingga meninggalkan salat subuh. Ini merupakan kesalahan yang besar. Fahaula'i shamu qabla waqti siyam. Demikian berarti mereka telah berpuasa sebelum waktunya puasa, ya. Yang mana puasanya itu harusnya dimulai dari waktu fajar kedua kan tadi kan, tetapi mereka ternyata, ya, lebih malam dari itu. Wa taraku salat al-fajr, kesalahan berikutnya mereka telah meninggalkan salat subuh. Wala yubaluna bi awamirillah, mereka tidak memperhatikan perintah-perintah Allah. Fa ayyu syu'urin 'inda haula'i nahwa dinihim wa siyamihim wa salatihim. Maka perasaan apa yang dimiliki oleh mereka terhadap agama mereka dan puasa mereka dan salat mereka. Seakan-akan mereka itu tidak memperhatikan agamanya, tidak memperhatikan puasanya, tidak memperhatikan salatnya. Innahum la yubalun, mereka tidak memperhatikannya. Madamu yu'tuna anfusahum ma tahwa. Mereka tidak memperhatikan itu semua selama mereka madamu yu'tuna anfusahum ma tahwa, selama mereka itu memberikan kepada jiwa-jiwa mereka apa yang mereka sukai, mereka senangi. Intinya selama mereka masih memperturutkan hawa nafsu, maka mereka tidak mempedulikan agama dan sholat dan juga puasa mereka, ya. Ini pentingnya kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita, ya. Nah, wa min ahdamis siyam, dan diantara adab berpuasa, ta'jilul fitri, segera berbuka, idza tahaqqaqa ghurubus syamsi, ketika telah jelas, ya, tenggelamnya matahari. Tidak ditunda-tunda berbuka puasa ketika sudah jelas tenggelamnya matahari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terus-menerus dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ay la yazalu amru hadhil ummati mu'azzaman wa hum bi khairin ma damu muhafizina ala hadhi sunnati. Yaitu perkaranya umat ini, urusannya umat ini akan senantiasa mu'azzaman, diagungkan, wa hum bi khairin, dan mereka berada dalam kebaikan, ma damu, selama mereka itu muhafizina, menjaga ala hadhi sunnati, sunnah ini. Ya, jadi ini harus kita jaga benar-benar agar kita terus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adabis siyami, dan diantara adab berpuasa, ayuftir ala rutabin, ya, berbuka dengan menggunakan rutab. Rutab itu adalah kurma yang masih segar, masih muda, ya, belum menjadi kurma yang tua, yang hitam atau coklat seperti yang kita makan biasanya itu, tapi yang masih muda, yang masih agak biasanya kekuning-kuningan gitu kan, yang masih muda, masih segar. Ini sunnahnya adalah apa? Adabnya adalah apa? Kalau kita menemukan rutab untuk berbuka, maka kita gunakan rutab itu,
Ya. Fa ilam yajid fa'ala tamrin. Kalau tidak mendapati rutab, maka berbuka dengan menggunakan kurma, tamr, yaitu kurma yang sudah kering, yang seperti yang kita makan itu, ya. Kurma yang biasa itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutabatin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasanya beliau berbuka dengan menggunakan rutab qabla ayyusalliya, sebelum salat maghrib. Nah, jadi buka dulu dengan menggunakan rutab sebelum salat maghrib. Fa illam takun fa'ala tamaratin. Kalau tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan menggunakan tamar, kurma, ya kan. Fa illam takun tamaratun, kalau tidak ada tamar, hasa hasawatin min ma'in, maka beliau meneguk beberapa tegukan dari air minum yang beliau minum. Jadi kalau tidak ada rutab, maka beliau menggunakan tamar. Kalau nggak ada, pakai cukup dengan air minum untuk berbuka, untuk membatalkan puasanya di waktu berbuka. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wala yanbaghi al-mubalaghatu bima yuqaddimu 'inda al-iftar min anwa'il at'imati wal ashribah, dan tidak selayaknya berlebih-lebihan dengan apa yang dihidangkan, atau bima yuqaddamu 'inda al-iftar, dengan apa yang dihidangkan ketika berbuka, min anwa'il at'imati wal ashribah, dari berbagai macam makanan dan minuman. Tidak selayaknya seorang muslim ketika berpuasa ini berlebih-lebihan di dalam menghidangkan makanan berbuka puasa dengan berbagai macam makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna hadza yukhalifu sunnata. Ini perkara yang menyelisih sunnah, wa yashghalu 'anis salati ma'al jamaah, dan bisa menyibukkan kita dari salat bersama dengan jamaah. Ya, kalau kita menghidangkan makan buka yang beraneka ragam, ya, maka bisa jadi kita kehabisan waktu di situ dan akan telat untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya. Demikian beberapa adab siam yang beliau sampaikan dalam dars yang ke-11 ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.